Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masih harus online ya. Karena ya kita menjaga saja. Meskipun mungkin sebenarnya sudah lama ya kita harus begini terus. Baik, kemarin sudah saya sampaikan beberapa catatannya, itu barangkali sebagai pengantar. Nanti juga Anda boleh membaca lebih dari yang saya sampaikan karena kalau hanya mengikuti materi tentu Anda akan kurang ya. Baik, kita akan membahas hari ini adalah turukul istidlal atau tata cara mengambil dalil ya. Tata cara mengambil dalil nanti dalam mantik itu akan ada dua bagian. Ada bagian yang mubashir, ada yang ghairu mubashir. Mubashir itu langsung, ghairu mubashir itu tidak langsung. Pengambilan dalil ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Yang langsung bagaimana? Yang langsung biasanya adalah dari dalil yang ada itu langsung kemudian ketemu ininya konversinya atau apa yang diinginkan dari dalil yang diinginkan. Tetapi ada juga yang membutuhkan proposisi-proposisi yang banyak ya, lebih dari satu ya. Biasanya kalau menggunakan proposisi-proposisi yang lebih dari satu biasanya adalah dengan ada namanya premis minor, ada premis mayor biasanya ya. Misalnya contohnya begini, Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Ini proposisi pertama. Kemudian proposisi kedua, agama yang dibawa para nabi adalah benar. Agama yang dibawa para nabi adalah benar. Berarti maka terjadilah konklusi di ketiganya, berarti Islam adalah agama yang benar. Ini namanya pengambilan istidlal secara tidak langsung. Jadi ada proposisi-proposisi ya. Yang pertama tadi contohnya adalah Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Lalu kemudian agama yang dibawa oleh para nabi adalah benar, maka hasilnya Islam adalah agama yang benar. Ini contoh dari sisi istidlal yang ghairu mubashir. Adapun contoh yang mubashir, misalnya ada ayat dalam Al-Quran, misalkan Anda menemukan ayat wa qalilum min ibadiyas syakur misalkan ya, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, dari ayat ini Anda kemudian bisa mengambil istidlal bahwa yang bersyukur dari hamba-hamba Allah itu sedikit, atau Anda bisa simpulkan yang sedikit itu juga hamba Allah gitu ya. Yang sedikit itu yang bersyukur itu, yang sedikit itu juga hamba Allah. Jadi nanti ada tata cara yang diambil. Lalu bagaimana proses pengambilan dalil itu? Nanti akan ada ketemu beberapa teori ya. Nanti ada teori-teori dalam pengambilan dalil ya. Ada pengambilan dalil. Nah, apa contohnya? Misalnya tanakut ya. Kita akan membahas tentang tanakut. Apa itu tanakut? Nah, tanakut adalah perbedaan antara dua qadhiyah dalam aspek kualitasnya. Perbedaan antara dua qadhiyah dalam aspek kualitasnya gitu ya. Positif dan negatif. Jadi positif dan negatif ini dalam ilmu bahasa, positif itu bisa, kalau negatif itu tidak bisa gitu ya dalam bahasa. Nanti kalau Anda belajar bahasa Arab, bahasa Inggris kasarannya begitu ya. Positif itu bisa, kalau negatif itu tidak bisa. Ini berbeda dengan corona ya. Kalau positif itu sakit, kalau negatif itu sehat. Ini berbeda. Nah, yaitu apa? Ikhtilaful qadhiyatain bil kaifiyah. Perbedaan antara dua qadhiyah dalam aspek kualitasnya
sehingga perbedaan tersebut meniscayakan bahwa yang satu itu benar, yang satu itu salah, atau yang satu itu jujur, yang satu itu bohong. Jadi perbedaan dua kaif, dua kualitas dari dua qadhiyah itu akan menjadikan yang satu salah, yang satu benar. Itu namanya tanaqud ya. Yang satu dianggap benar, maka yang satu otomatis salah. Itu namanya tanaqud. Nah, contohnya apa? Contoh paling gampangnya saya makan dan saya tidak makan. Maka ketika saya bilang saya makan, tanaqudnya saya tidak makan. Kasarannya begitu ya. Maka ketika saya makan ini benar, maka saya tidak makan ini salah. Gitu ya. Ini contoh dulu. Anda sudah bisa menggambar keasarannya ya. Saya makan, ini namanya positif, melakukan. Saya tidak makan, ini namanya negatif, tidak makan, ini negatif. Nah, tanaqud adalah dua qadhiyah yang berbeda dari sisi kualitas positif dan kualitas negatif. Jadi ketika saya makan dan saya tidak makan, ada dua kata ini. Saya makan, ini berarti positif, saya tidak makan berarti negatif. Maka ketika dua ini berbeda, maka salah satu di antara dua itu dianggapnya salah atau dianggapnya bohong. Salah satunya dianggap benar atau dianggapnya jujur, gitu ya, dan sebagainya. Atau contoh lain misalkan Nabi Isa itu manusia, Nabi Isa itu bukan manusia. Maka ketika orang mengatakan Nabi Isa itu manusia, maka Nabi Isa bukan manusia itu adalah sesuatu yang salah, gitu ya. Ini logikanya begitu. Nanti Anda akan ketemu ketika ketemu dengan orang-orang yang bingung ya. Ini manusia apa bukan? Manusia setengah Tuhan atau manusia kecampuran Tuhan, dan kacau kan gitu, kasarannya begitu. Ini contoh. Nanti di dalam logika Anda harus benar. Kalau Anda nggak benar, nanti akan ikut-ikutan. Oh, saya juga kerasukan Tuhan. Kacau nanti jadinya ya. Nggak ada ya. Jadi harus secara logis manusia adalah manusia, Tuhan adalah bukan manusia, itu kasarannya begitu. Nanti Anda akan ketemu. Maka ini teknik-teknik yang harus Anda kuasai supaya nanti ketika Anda debat, Anda diskusi, Anda adu argumen itu bisa mematahkan lawan dengan baik dan benar. Jangan sampai debat itu nggak ada ujungnya. Karena apa? Nggak nyambung. Debat kalau nggak nyambung ya nggak bakal ketemu ujungnya. Kayak orang debat kusir, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kenapa? Nggak nyambung gitu loh. Makanya harus disepakati secara logika. Maka orang-orang Islam harus menguasai ini mantik supaya apa? Supaya kalau mendebat, menjadal itu tepat sasaran. Karena tugas kita juga ada wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan itu mungkin akan lebih baik. Anda harus mendebatnya dengan logis supaya dengan perdebatan itu orang lain akan menjadi tercerahkan gitu loh. Jangan malah bulat gitu ya, kira-kira begitu. Meskipun ilmu debatnya itu bulat, ilmu mantiknya bulat ya, kira-kira begitu. Nah, nanti di dalam proposisi itu, kita langsung saja ke misalnya syarat-syarat yang dinyatakan sebagai keabsahan dalam kontradiksi itu apa? Karena dalam rumusan kontradiksi ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka tidak dianggap sah kontradiksi itu. Tidak dianggap sah kontradiksinya. Apa syaratnya? Yang pertama misalkan harus sama maudhu'nya. Maudhu'nya harus sama. Kalau maudhu'nya nggak sama, itu bukan kontradiksi ya. Maudhu'nya harus sama. Kalau nggak sama, nggak kontradiksi namanya. Contohnya misalkan gini. Contoh ya. Oh, Pak Zaini ya, Pak Zaini ini ganteng. Ini proposisi pertama, contoh ya Pak. Kemudian ada proposisi kedua, sementara Irfan Fajri ini bukan ganteng atau tidak ganteng. Contoh ya, jangan tersinggung ya. Ini contoh saja. Contoh. Nah, ini namanya bukan tanaqud karena subjeknya berbeda. Nggak bisa ditanakutkan, ini nggak bisa, urusannya beda. Nah, yang dinamakan tanakut ya kalau Pak Zaini ganteng, maka tanakutnya Pak Zaini tidak ganteng, ini tanakut.
maka salah satunya ini benar. Terserah yang mana yang benar gitu ya. Nah gitu ya, kasarannya begitu ya. Nah nanti Anda akan paham tanakut itu. Jadi kalau satunya dianggap benar, maka satunya dianggap tidak benar. Ini tanakut. Nggak boleh dua-duanya benar. Ya kadang gandeng, kadang tidak gandeng. Nggak bisa begitu. Maka harus salah satu. Namanya apa? Tanakut. Ini contoh ya. Mungkin dengan contoh begini lebih dekat lah dengan kita ya, lebih mudah dipahami ya. Nah, kalau misalkan itu dalam satu subjek yang lain misalnya Anda penggemar MU lah atau Arsenal misalkan. Maka misalnya kasarannya gini, Arsenal adalah tim terbaik di Liga Inggris misalnya. Maka tanakutnya apa? Arsenal bukan tim terbaik di Liga Inggris. Ini tanakutnya begitu. Tanakutnya nggak mungkin dirubah. Arsenal tim terbaik di Liga Inggris sementara Arsenal tidak tim terbaik di Liga Indonesia. Nah, ini nggak mungkin, ini bukan tanakut, sudah keliru sudah. Maka cara mencari tanakut ini juga harus benar. Kalau nggak benar, ya nggak ketemu juga. Ini contoh ya, nanti dikembangkan. Jadi tanakut subjeknya harus sama, poinnya harus sama subjeknya. Kemudian yang kedua, untuk menjadi keabsahan tanakut diantaranya paling tidak kesatuan predikat. Predikatnya harus sama. Kalau dalam bahasa disebut mahmul ya, mahmul atau predikat. Predikatnya harus sama. Contohnya begini, Tuhan maha memberi hidayah bagi orang-orang yang menginginkan hidayah. Ini proposisi pertama. Tuhan menginginkan Tuhan maha memberi hidayah kepada orang-orang yang menginginkan hidayah. Ini proposisi pertama. Lalu ada proposisi kedua, Tuhan maha menyesatkan bagi siapa saja yang ingin kesesatan. Apakah ini tanakut? Tanakut atau bukan? Bukan, ini bukan tanakut. Kenapa? Karena predikatnya berbeda. Predikatnya berbeda. Maka yang benar tanakutnya adalah Tuhan tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang menginginkan hidayah. Harus sama secara predikat, sama-sama menginginkan. Satunya nggak menginginkan kan tadi, maka nggak terjadi tanakut. Ya, jadi harus sama predikatnya, mahmulnya harus sama, jadi mahmulnya harus sama. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kesatuan syarat. Syaratnya harus satu. Syaratnya harus satu. Di tulisan yang saya kirim tadi malam itu juga sudah ada kalau Anda baca ya. Contohnya apa? Contohnya begini. Ilmu mantik akan menjaga orang dari kesalahan berpikir jika orang itu mengindahkan kaidah-kaidahnya. Ini proposisi pertama. Ilmu mantik akan menyelamatkan dari kesalahan berpikir bagi orang itu ketika orang itu mengindahkan kaidah-kaidahnya. Proposisi pertama. Proposisi kedua, ilmu mantik itu tidak akan menjaga orang dari kesalahan berpikir jika orang itu tidak menjaga kaidah-kaidahnya. Anda sudah dengar ya? Apakah ini tanakut atau tidak? Tanakut atau tidak? Ini tidak tanakut. Kenapa? Karena syaratnya berbeda. Syarat yang pertama, ketika orang itu mematuhi kaidah-kaidahnya. Sementara syarat yang kedua, orang itu tidak mematuhi kaidah-kaidahnya. Namanya apa? Syarat ini tidak sama. Maka tidak terjadi tanakut. Maka untuk menjadi tanakut, maka syaratnya harus sama. Ilmu mantik itu akan menjaga orang dari kesalahan berpikir ketika mematuhi kaidah-kaidahnya. Maka tanakutnya adalah ilmu mantik tidak akan menjaga orang dari kesalahan berpikir karena apa? Orang itu mematuhi aturan atau kaidahnya sama ya. Jadi secara syarat harus sama. Masalahnya nanti hanya satu positif, satu negatif di situ ya. Dan yang keempat itu kesatuan dalam keseluruhan atau kesebagian. Jadi kalau sebagian ya ikut sebagian, kalau seluruh ya seluruh. Jangan kemudian salah sambung, satu menganggap seluruh, satu proposisi kedua sebagian, itu nggak boleh. Misalnya gini, ini contoh ya, jangan tersinggung ya. Misalkan Juleha itu putih, gitu. Misalnya Juleha itu putih,
Lalu kemudian ada proposisi kedua, Zulaiha itu tidak putih. Yang dimaksud putih barangkali kulitnya misalnya. Yang dimaksud tidak putih adalah apa misalnya apa yang nggak putih, tangannya, atau sebenarnya kalau dicontoh di sini hitam gitu ya, cuman kalau hitam di sini kan nggak ada. Kalau contoh misalkan orang Afrika lah kasarannya, sebut saja namanya Pele gitu ya, Pele itu orang hitam, Pele itu orang hitam. Dan kemudian ada proposisi kedua, Pele tidak hitam, maksud Pele bukan orang hitam. Yang dimaksud di proposisi pertama ternyata kulitnya seluruhnya hitam, tapi di proposisi kedua yang dimaksud adalah giginya tidak hitam, giginya putih. Nah, Anda kalau lihat orang hitam itu pasti giginya putih banget dibanding kita. Kalau kita kan kuning ya, kalau mereka itu karena kulitnya hitam, giginya putih banget. Nah, dan itu memang semua. Tapi itu bukan tanakut, gitu ya, bukan tanakut. Maka apa? Kalau seluruh ya seluruh. Kalau di proposisi pertama yang dimaksud kulitnya hitam, maka di proposisi kedua yang dimaksudkan juga harus kulitnya. Jangan kemudian satu kulit satu gigi, itu nggak nyambung. Itu namanya tidak sesuai dengan bagian keseluruhannya dan sebagian. Kalau sebagian ya sebagian. Kalau masalah gigi ya bilang aja giginya satu hitam satu putih, harus sesuai dengan itu ya. Atau gitulah kasarannya, pokoknya itu harus sama secara keseluruhan maupun sebagian. Yang kelima harus kesatuan dalam waktunya harus sama, Misalnya begini, Nabi Muhammad menerima wahyu di umur 40 tahun misalnya ya. Nabi Muhammad menerima wahyu di umur 40 tahun, ini proposisi pertama. Proposisi kedua, Nabi Muhammad tidak menerima wahyu di umur 20 tahun. Ini tanakut atau tidak? Tanakut atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sama waktunya. Padahal aturannya kalau tanakut itu kalau satu benar, satunya salah. Tapi kalau seperti ini, dua-duanya benar. Gitu loh. Jadi ini bukan tanakut karena waktunya tidak sama. Nah, ya harusnya sama apa? Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40 tahun dan Nabi Muhammad tidak menerima wahyu umur 40 tahun. Maka salah satunya ini pasti salah. Gitu ya. Contohnya begitu. Jadi misalnya, Fajri ini ganteng hari ini misalnya. Maka nggak bisa dikatakan Fajri itu nggak ganteng besok. Ini nggak tanakut. Gitu ya. Tanakutnya ya hari ini juga. Fajri ganteng hari ini, maka tanakutnya Fajri tidak ganteng hari ini. Maka salah satunya benar. Tinggal pilih yang benar yang mana kan gitu. Nanti itulah kasarannya, harus waktunya yang sama. Itu yang soal waktu. Yang keenam, kesatuan tempat. Tempat juga harus sama. Jangan beda tempat, nggak bisa. Misalnya gini. Mesut Ozil itu bagus kalau main di Emirates Stadium misalnya. Tetapi Mesut Ozil itu jelek kalau main di GBK misalnya. Itu tidak bisa. Itu bukan tanakut. Satu bagus satu jelek, tidak bisa karena tempatnya berbeda. Maka untuk menjadi jelas tanakut adalah Ozil itu di Emirates Stadium mainnya bagus, maka tanakutnya adalah dia tidak bagus mainnya di Emirates Stadium juga. Jadi nggak boleh kemudian Emirates Stadium ditanakutkan dengan Gelora Bung Karno, ya nggak nyambung karena beda tempat gitu ya. Misalnya kayak gini, Fajri itu pinter di kelas di kelas ini, tapi dia nggak pinter di kelas sono misalkan, itu bukan tanakut. Ya itu tentu bisa jadi dua-duanya benar kan gitu, atau bisa jadi dua-duanya salah, ya enggak bisa saja gitu. Nah yang ketujuh, kesatuan dalam relasi atau penyandaran atau idhofah kalau dalam bahasa Arab harus sama pengidhofahannya, relasinya harus sama ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya begini, Ozil itu temannya
Pak Zaini misalnya. Ozil itu temannya Pak Zaini. Terus ada proposisi kedua, Ozil itu bukan temannya Fajri. Tanakut atau tidak? Tidak tanakut, karena apa? Ya karena tidak sama relasinya gitu loh. Penyandaraannya nggak sama, harusnya ya sama. Oh, Ozil itu temannya Pak Zaini, maka tanakutnya adalah Ozil bukan temannya Pak Zaini, gitu ya. Jadi ketika salah satu ini dari dua qadhiyah itu benar, maka satunya salah. Gitu. Pokoknya gitu ya. Kalau di tanakut simpelnya begitu. Kalau satunya benar, maka satunya harus salah. Gitu. Kemudian yang kedelapan adalah potensi dan aksi. Misalkan ada potensi ya, misalkan Ozil itu main sepak bola secara potensinya bagus di atas kertas. Misalkan gitu. Misalkan. Terus ada proposisi kedua, Ozil itu pemain yang yang sepak bola terbaik secara de facto misalkan. Maka itu tidak sambung. Satunya de jure, satunya de facto, satunya di atas kertas, satunya di realita. Itu bukan tanakut ya. Tetapi harus sama-sama, kalau memang sama-sama di real ya di real. Kalau sama-sama di atas kertas ya di atas kertas, disamakan seperti itu. Itu ya dari masalah tanakut ini. Dari tanakut saya kira kalian sudah paham ya, kalau tanakut ini, dan saya kira tidak susah ya memahami tanakut ini. Cuman paling tidak nanti harus disesuaikan. Pokoknya intinya tanakut itu simpelnya adalah merubah positif kepada negatif dengan bentuk ini yang sama ya. Misalkan tadi contohnya ya, saya makan, saya tidak makan. Saya mengajar, saya tidak mengajar, misalnya itu tanakut. Jadi simpelnya begitu. Oke ya, kita lanjutkan ke al-aks al-mustawi ya, al-aks atau kebalikan yang pembalikan yang tidak merubah ya, atau kasarannya membalik tetapi tidak merubah esensinya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini. Aks al-mustawi. Misalnya gini, ada kata setiap mawar adalah bunga. Setiap mawar adalah bunga. Ini contoh. Setiap mawar adalah bunga ya. Setiap mawar adalah bunga contohnya. Ini mawar yang dimaksud nama bunga ya, bukan nama orang ya. Jangan kemudian nanti Ustaz kan ada mawar nama orang, bukan itu maksudnya. Setiap mawar, setiap bunga mawar itu adalah bunga. Lalu kemudian bagaimana cara membaliknya? Cara membaliknya adalah sebagian bunga adalah mawar. Paham ya? Kalau di awal kullu wardin zuhur gitu ya. Pakai kul berarti apa? Kuliah mujabah. Kuliah mujabah, universal positif. Ya, kalau di dalam bahasa kerennya kuliah mujabah itu menjadi universal positif. Coba kasih kode U plus gitu ya. U plus ketika di aks al-mustawi menjadi P plus, partikular positif ya, partikular positif ya. Kullu wardin zuhur gitu kan, ba'du zuhur ward. Jadi setiap mawar adalah bunga. Setiap mawar adalah bunga. Nah, sebagian bunga adalah mawar. Ya, tadi semua, setiap, lalu ketika dibalik menjadi sebagian. Tetapi ini tidak saling menyalahkan ya, tidak saling menyalahkan, tetapi malah ya sama, nggak ada pengaruhnya. Posisinya tetap sama, cuma redaksinya terbalik. Jadi nanti Anda harus pinter-pinter kalau diskusi itu ya begitu ya. Setiap mawar adalah bunga, sebagian bunga adalah mawar. Ini ya paling gampang kira-kira begitu. Ini kalau kondisinya di dalam qadhiyah hamliyah ya. Tapi kalau dalam kondisi qadhiyah syartiyah, contohnya begini. Kullama kana hada insanan kana hayawanan. Selagi atau setiap kali makhluk ini adalah manusia, maka dia adalah hayawan.
dalam tanda kutip hayawan dalam definisi mantik ya. Setiap kali makhluk ini adalah manusia, maka ia adalah hayawan. Ini qadiyah syartiyah ya, kuliah syartiyah. Lalu bagaimana konversinya di aks al-mustawinya menjadi qad yakunu idza kana hada hayawanan kana insanan. Terkadang ya, jadi kalau di awal tadi setiap kali, maka aks mustawinya adalah terkadang. Terkadang ada kalanya jika makhluk ini adalah hewan, maka ia adalah manusia. Pokoknya begitu. Nanti Anda baca-baca lagi yang lain untuk menambah contoh-contoh di aks al-mustawi. Itu konversi kuliah mujabah menjadi juz'iyah mujabah ya. Universal positif menjadi partikular positif ya. U plus menjadi P plus. Nanti rumusnya begitu. Anda bikin rumus sendirilah. Bikin apa gitu ya. U plus menjadi P plus. Lalu yang kedua, konversi juz'iyah mujabah atau partikular positif. Partikular positif menjadi partikular positif. Dari juz'iyah mujabah menjadi juz'iyah mujabah. Sesama juz'iyah ya. Dari juz'iyah mujabah menjadi juz'iyah mujabah. Apa contohnya? Ba'dun nabat wardun. Sebagian dari tumbuhan itu bunga. Sebagian dari tumbuh-tumbuhan itu bunga. Benar kan? Sebagian dari tumbuh-tumbuhan itu bunga. Nah, kemudian konversinya menjadi sebagian bunga mawar itu adalah tumbuhan. Ya, Anda paham atau tidak? Kalau ditulis sebenarnya kelihatan ya. Jadi kalau pertama, sebagian dari tumbuhan itu adalah bunga mawar. Sebagian dari tumbuhan itu bunga mawar. Sebagian dari tumbuhan itu bunga mawar. Paham ya? Lalu aks mustawinya apa? Sebagian bunga mawar adalah tumbuhan. Enggak jauh sih ya, pokoknya dibolak-balik gitu, tetapi tidak berubah apa-apa. Kalau di dalam qadiyah syartiyah, misalnya qad yakunu idza kana hadza thaliban kana mustahidan. Misalnya gini. Terkadang ini juz'iyah ya, juz'iyah mujabah ke juz'iyah mujabah. Terkadang berarti kalau terkadang ini juz'iyah, tapi kalau setiap kali itu kuliah ya. Terkadang jika orang ini termasuk mahasiswa, maka dia itu adalah orang yang rajin. Terkadang ketika orang ini adalah mahasiswa, maka orang itu termasuk orang yang rajin, gitu ya. Maka konversinya secara aks mutawinya apa? Terkadang jika orang ini termasuk orang yang rajin, maka dia itu adalah seorang mahasiswa. Ya, gitu ya. Terkadang jika orang ini termasuk yang rajin, maka dia adalah mahasiswa. Pokoknya gitu ya. Kuncinya rumusnya adalah juz'iyah mujabah atau P plus menuju P plus, partikular positif menuju partikular positif. Yang kedua ya. Yang ketiga, konversi dari muhmalah mujabah ialah muhmalah mujabah. Apa contohnya? Al-burtuqal fakihah. Jeruk itu buah. Jeruk itu buah. Betul? Jeruk itu buah. Maka konversinya apa? Sebagian buah adalah jeruk. Sebagian buah adalah jeruk. Jeruk itu buah. Sebagian buah adalah jeruk. Ya, begitulah. Atau kalau di syartiyahnya, idza kana hadza tufahan kana fakihatan. Kalau ini apel, maka itu buah. Kalau ini apel, maka itu buah. Ini syartiyah ya. Maka aks mustawinya apa? Qad yakunu idza kana hadza fakihatan kana tufahan. Terkadang jika ini termasuk buah, maka dia itu adalah apel. Terkadang jika ini termasuk buah, maka itu adalah apel.
pokoknya atur aja dah gitu ya. Nikmati, nanti cari contoh-contoh yang lain. Yang keempat adalah konversi dari saksiyah mujabah menjadi juz'iyah mujabah. Saksiyah itu biasanya nama orang, saksiyah mujabah orang yang positif ya. Muhammadun mustahidun misalkan. Muhammad adalah orang yang rajin misalnya ya. Irfan adalah orang yang rajin misalnya. Maka aks mustawinya adalah sebagian orang yang rajin adalah Irfan. Gitu ya. Jadi Irfan adalah orang yang rajin, maka aks al mustawinya sebagian dari orang yang rajin adalah Irfan. Dapat ya hasilnya ya. Konversi dari saksiyah menuju juz'iyah. Saksiyah orang per orang, juz'iyah sebagian. Sebagian orang yang rajin adalah Irfan. Misalnya begitu. Atau di dalam misalkan ini Irfan ya ini, itu sama, dibolak-balik seperti itu. Di contoh-contoh yang lain ya kira-kira begitu. Yang kelima, dari kuliah salibah, dari universal negatif ya, menjadi apa? Kuliah negatif, menjadi universal negatif ya. Dari negatif, kuliah negatif ke kuliah negatif. Dari universal negatif ke universal negatif. Apa contohnya? La syai'a minan nabat bijamat. Tidak ada satupun gitu ya dari tumbuh-tumbuhan itu adalah benda mati. Tidak ada satupun dari tumbuh-tumbuhan itu adalah benda mati. Ini namanya universal negatif. Tidak ada satupun ya, satupun berarti kuliah ya. Tidak ada, ini negatif. Tidak ada satupun dari tumbuh-tumbuhan adalah benda mati. Bagaimana aks mustawinya? La syai'a minal jamad bin nabat. Bagaimana kebalikannya? Tidak ada satupun dari benda mati itu berupa tumbuhan. Tidak ada satupun dari benda mati itu berupa tumbuhan. Gitu ya. Itulah kira-kira begitu. Nanti pokoknya dinikmati aja. Yang keenam, konversi dari saksiyah salibah adalah kuliah salibah. Saksiyah salibah, saksiyah itu nama orang, personal ya. Saksiyah salibah berarti personal negatif. Dikonversi di aks mustawinya menjadi kuliah salibah, universal negatif. Apa contohnya? Contohnya misalnya Irfan itu belum menikah. Misalnya, nggak tahu udah menikah atau belum ya. Contohnya saja. Irfan itu belum menikah atau Irfan itu jomblo. Misalkan. Maka aksu al mustawinya apa? Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang sudah menikah itu Irfan. Nah, maksudnya paham nggak? Irfan itu orang yang belum menikah. Ya. Lalu kemudian ada proposisi kedua, tidak ada di antara orang-orang yang menikah itu adalah Irfan. Masuk ya? Kalau tadi saksiyah satu orang satu nama, lalu aks mustawinya menjadi kuliah salibah. Tidak ada di antara orang-orang yang sudah menikah itu Irfan. Ya, jadi satu orang menuju kuliah salibah. Salibah itu negatif ya, salibah itu tidak bisa. Itu dari pembagian tentang aks al mustawi ya. Nanti juga ada aks an-nakid ya, al muafiq dan aks nakid al mukhalif. Tapi tidak saya bahas di sini. Silahkan nanti Anda baca sendiri tambah-tambahan. Yang penting Anda sudah dapat poin utamanya. Nanti baik, saya kira itu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Walaupun minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.